Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun menggugat Menko Polhukam Mahfud MD 5 triliun rupiah secara perdata dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menganggap gugatan perdata Panji Gumilang hanya urusan sepele. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang didaftarkan secara daring, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD 5 triliun rupiah atas pernyataan Mahfud MD yang diduga fitnah. Gugatan didaftarkan secara daring dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pekan ini. Gugatan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD dibenarkan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Yang akan disidangkan oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023. Materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, di mana menurut penggugat, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam petitumnya juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat dengan ganti rugi in material 5 rupiah dan material 5 triliun. Menko Polhukam Mahfud MD merespons santai rencana gugatan perdata 5 triliun rupiah yang dilayangkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud menyebut gugatan Panji Gumilang hanyalah urusan kecil dan tidak akan mengecoh perhatian pemerintah. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Yap. Polri bersama PPATK menemukan dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh Panji Gumilang di pesantren Al Zaitun. Hasil analisis Polri dan PPATK, tindak pidana terkait Yayasan Al Zaitun terdapat dugaan penggelapan, korupsi dana bos, hingga dugaan penyalahgunaan zakat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut, dari hasil analisis transaksi milik Panji Gumilang ditemukan dugaan penyalahgunaan. Barreskrim Polri telah memeriksa 3 orang saksi yang diduga mengetahui proses aliran dana rekening milik Panji Gumilang. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana bos, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana bos dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Saat ini, Panji Gumilang dilaporkan atas berbagai kasus, salah satunya terkait dugaan penistaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut oleh Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana analisis hukum terhadap gugatan Panji Gumilang terhadap Menko Polhukam Mahfud MD? Di satu sisi, Polri dan PPATK juga telah mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun. Kami akan membahasnya bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Kami juga terus berupaya untuk menghubungi pihak dari Panji Gumilang untuk membahas soal ini. Selamat malam, Pak Hipnu. Selamat malam, Mbak Sidi. Baik, Pak Hipnu, apa yang bisa Anda analisa terkait dengan gugatan perdata Panji Gumilang kepada Menko Polhukam Mahfud MD 5 triliun rupiah soal pernyataan Mahfud MD yang dinilai Panji Gumilang melawan hukum? Ya, ini bagian dari counter attack istilahnya. Counter attack itu artinya yang selama ini
Pak Panji Gumilang kan ada suatu dugaan satu terkait dengan penistaan agama, kemudian tindak pidana umum lainnya, kemudian terkait dengan TPPU. Nah, inilah yang menjadikan dasar pihak Pak Panji merasa tersudut. Nah, ini, merasa tersudut inilah akhirnya kuasa hukum Pak Panji melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ini mengcounter. Nah, oleh karena itu disinilah nanti dalam suatu peristiwa hukum ketika saling melapor ada namanya prejudicial gesil. Prejudicial gesil itu artinya putusan yang didahulukan yang terkait dengan di belakangnya, gitu loh Mbak. Oleh karena itu seandainya nanti makanya perkara pidananya harus jalan dulu. Apakah itu penistaan? Apakah itu terhadap PPU? Karena apa? Itu menjadikan bukti Pak Mahfud. Kalau itu bukti-bukti itu cukup dan sidangkan, saya kira terhadap gugatan PMH-nya akan lemah. Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud sebagai Kemenko Polhukam ada dasar yang kuat. Begitu Mbak. Oke, karena kan ini yang ingin saya tanyakan, apakah bisa pernyataan seorang pejabat publik soal kasus hukum di depan umum, ada penistaan agama, kemudian TPPU bisa dijadikan bahan gugatan sampai jumlahnya atau nilainya sampai 5 triliun rupiah? Ya, dalam hukum bukan masalah bisa dan tidak bisa. Tapi apakah yang disampaikan Pak Mahfud bernilai bukti? Nah, kalau nanti bernilai bukti, misalkan besok terhadap TPU terbukti, berarti apa yang dilakukan mental. Tidak bisa. Terkait TPU ternyata juga berbukti, juga demikian juga. Ini yang jadikan oleh karena itu, dalam hal ini tadi saya katakan, ketika ada silang laporan prejudicial gesil itu, makanya pidana didahulukan. Untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu betul. Bukan ngarang, bukan katanya. Gitu loh Mbak. Sehingga apa yang disampaikan terhadap kuasa hukum, terhadap perbuatan melawan hukumnya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih akan membahas terkait dengan tuntutan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD senilai 5 triliun rupiah bersama dengan Prof. Ibnu. Masih bersama kami, Pak Ibnu? Masih, Mbak. Baik, Pak Ibnu, ada gugatan dari Panji Gumilang terhadap Mahfud MD 5 triliun rupiah soal pernyataan-pernyataan Mahfud yang dinilai melawan hukum. Tapi di satu sisi kita melihat Polri terus bergerak untuk menelusuri, menyelidiki soal dugaan penistaan agama dan juga TPPU Panji Gumilang. Apakah dengan terus berupayanya Polri untuk menelusuri ini menjadikan gugatan Panji Gumilang ini lemah dan posisi Mahfud MD lebih kuat atau masih 50-50? Ya, melihat dalam suatu proses hukum adalah bicara hukum, bicara bukti. Makanya disampaikan oleh Pak Mahfud sekalipun Menko adalah berdasarkan bukti permulaan, informasi yang akurat. Dengan demikian informasi akurat ini adalah masih dalam lidik. Seperti TPPU-nya kan asetnya masih blokir. Blokir itu tindakan administrasi. Baru nanti naik ke sidik, itu baru disita untuk tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu kalau masih dalam seperti ini konteks hukum, masih dalam pra-adjudikasi, belum diadjudikasi, itu masih 50-50. Suatu dikatakan nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud betul, terkait dengan penistaan, terkait dengan TPU, berdasarkan putusan yang ikrah, itulah yang sebagai alasan nanti di putusan perdata menjadi gugatan perdata menjadi lemah. Artinya apa? Yang disampaikan Pak Mahfud adalah benar adanya. Jadi kalau sekarang pertanyaan masih 50-50 karena masih sedang proses. Masih 50-50, masih proses. Ada pernyataan juga dari pihak kepolisian yang menyatakan mengapa pengusutan kasus Panji Gumilang ini berlangsung cukup lama. Ini kita dengarkan, Pak Ibnu. Ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkap. Itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan. Artinya ada kekurangan bukti, alat bukti? Ya, bukan ada kekurangan. Kita harus melengkapi. Melengkapi itu kan ada beberapa pasal yang tadi disampaikan. Ada penistaan, ada penggelapan, ada kasus yayasan dan sebagainya. Bapak kira-kira Panji akan dipanggil kapan lagi Pak? Sebelum ya tentunya setiap penyidik membutuhkan keterangan Panji Gumilang pasti kita panggil. Kita juga panggil para ahli dan
terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan. Pak Ibnu, Kapolri bilang bahwa untuk menangani urusan atau kasus Panji Gumilang harus cermat, harus berhati-hati untuk melengkapi bukti. Anda tadi menyatakan bahwa bukti ini menjadi yang krusial untuk menyelesaikan persoalan antara Mahfud MD dan Panji Gumilang soal gugatan perdatanya. Jadi apakah ini akan masih berlangsung lama urusan atau permasalahan antara Panji Gumilang dan Mahfud MD? Ya, kalau terkait dengan pidananya sepertinya masih lama. Karena ini kan masih adu bukti. Tapi terkait dengan perdatanya mudah-mudahan dicabut lah. Karena buktinya akurat. Terkait bukti pidana itu kan masih ongoing proses. Makanya tadi Pak Kapolri mengatakan, kenapa seperti ini? Kita lihat dalam hukum pidana itu adalah beyond reasonable doubt. Kan itu Mbak. Bukti itu harus akurat, harus jernih. Apalagi kemarin perdebatannya, ini fikih, tafsirnya luas. Kan gitu kan. Sehingga dalam hal ini saya kira kita harus apresiasi pada polisi bahwa ini bukan tidak pidana kecil-kecil tapi besar, tafsir. Bukan akidah, tafsir. Sehingga kemarin ada MUI, ada ahli agama, coba memberikan gambar yang sama. Nah itu. Yang kedua, TPPU demikian juga. TPPU terkait yayasan atau TPPU terhadap pribadi. Bagus, polisi negara. TPPU terhadap pribadi Pak Panji, yang itu yang diblokir. Belum disita loh ya, blokir. Blokir itu kepentingan administrasi, jangan sampai melebar atau dilimpahkan kepada tindak pidana dugaan tindak pidana lain. Itu yang saya kira dilakukan. Jadi saya kira ini penanganan yang betul-betul kita acungi jempol pada Mabes Polri sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, Pak Iman, tadi Anda menyatakan urusan perdata mudah-mudahan dicabut. Mengapa Anda menyatakan itu? Ya, karena kalau memang sudah bukti akurat, contoh misalkan yang disampaikan oleh Pak Mahfud terhadap penistaan agama, cukup ada. Terkait dengan TPPU, cukup ada. Buktinya ada. Ya saya kira apa yang dilakukan kan gitu. Oleh lebih baik kalau dicabut begitu ya. Nah, lebih baik kan perpanjangan asas cepat itu kan selesai kan. Namanya perdata kan begitu klarifikasi buktinya cukup disampaikan adalah tidak salah berdasar bukti akurat, apalagi keputusan pengadilan sudah selesai Mbak. Apa yang dicari? Kan gitu. Baik, penanganan di kepolisian cukup lama. Kapolri menyatakan memang harus cermat, harus berhati-hati untuk mengumpulkan bukti yang saat ini terus dilakukan oleh polisi. Tapi Mahfud MD menyatakan itu urusan sepele soal gugatan Panji Gumilang terhadap dirinya sampai 5 triliun rupiah. Apa yang Anda baca dari pernyataan Pak Mahfud ini? Ya, urusan sepele. Sepele itu kan tuntutan perdatanya berdasar apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sekarang pertanyaannya apa yang disampaikan Pak Mahfud? Adalah adanya dugaan semua. Lah dugaan yang dilakukan sedang proses inilah yang harus dibuktikan oleh pihak polisi sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai menteri itu betul. Artinya begitu apa yang disampaikan itu betul dan diputus bersalah, ya berarti apa yang disampaikan dalam gugatan perdata tidak bernilai. Baik, terbaru polisi menyatakan bersama dengan PPATK menganalisa ada dugaan penggelapan, korupsi, TPPU, dana BOS sampai dugaan penyalahgunaan zakat di Al Zaitun oleh Panji Gumilang. Bagaimana polisi bisa mengusut aliran dananya termasuk menyusun konstruksinya, Pak Ibnu? Ya, ini harus dibedakan nanti ada tindak pidana umum, penistaan agama, dan tindak pidana khusus. Ya. Jadi ada dua dakwaan nanti Mbak, berjalan sendiri-sendiri, tidak mungkin disatukan. Oleh karena itu terhadap TPPU, penggelapan, dana BOS, korupsi, itu nanti akan dikualifikasi sebagai berita acara pemeriksaan tersendiri dan dilakukan oleh penuntut umum tersendiri. Dengan dakwaan yang betul-betul rigid, karena jangan sampai ada suatu celah dalam suatu pembuatan surat dakwaan khususnya TPPU. Karena TPPU ini juga dilihat nanti, apakah Pak Panji itu sebagai aktif atau pasif. Dari itu loh. Pasif itu menerima dari berbagai golongan dan sebagainya. Kalau aktif itu melakukan. Ini harus dibedakan. Satu. Kedua, juga dilakukan tindak pidana asalnya apa? Penggelapannya seperti apa? Jadi harus betul-betul konkret, Mbak. Sehingga apa yang disampaikan oleh penyidik itu tidak ada celah sedikit pun. Apa yang didakwakan betul-betul bernilai sehingga tidak menjadikan obskur dalam suatu persidangan. Karena bukti akan menjadi kunci nanti ya soal memutuskan bagaimana Panji Gumilang yang menggugat secara perdata Mahfud MD senilai 5 triliun rupiah termasuk soal TPPU tadi ya. Iya, betul Mbak. Karena bicara hukum, bicara bukti. Satu. Kedua, asas hukumnya kan gitu. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah sekarang kan kemarin kan seolah-olah Pak Mahfud, negara kan menuduh ini. Itulah yang harus dibuktikan di dalam suatu persidangan. Ketika itu bukti cukup, gugatan perdatanya kelihatannya lemah. Bukti adalah kunci. Terima kasih
Pak Ibnu Nugroho sudah bergabung bersama kami menganalisa terkait dengan kasus ini di Sapa Indonesia Malam.